ini namanya cuma curhat. Berarti yang banyak bercerita nanti Bapak Ibu yang banyak mendengarkan saya. Masalah apa saja Bapak Ibu? Jumat kemarin saya ke Rote Tengah. Di sana ada beberapa aspirasi dari masyarakat. Pertama, bagaimana jaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar di tahun 2023 ini jadi lebih kondusif. Kemudian ada penekanan saya Bapak Ibu tahun 2021 tanggal 25 Desember hari Natal itu kasus pembunuhan pertama ketika saya jadi Kapolres baru 1 bulan di Rote Barat, yaitu isu Swanggi. Jadi seorang ibu dibunuh, katanya pelakunya, kenapa bunuh ibu ini? Dia Swanggi beta puana. 1 tahun beta tunggu kesempatan, hari ini beta eksekusi. Itu pertama kali saya lihat Bapak Ibu bahwa kami sama stakeholder, Popimca, dan kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat. Mungkin Pak Kapolres, Bapak Ibu yang mau menyampaikan keluhan, unek-unek, usul, saran dipersilakan. Pak yang baik pertama silakan. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan mungkin unik-unik yang kami masyarakat katakan. Nama saya Sekretariat Yohanes Solokana, kapasitas saya sebagai Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Medina. Di sini pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan masalah ketertiban. Nah, ketertiban ini meliputi banyak hal. Yang pertama adalah masalah miras. Nah, miras ini saya sebagai tokoh masyarakat banyak sekali saya jumpai pada pesta-pesta, pada acara-acara kecil. Nah, di situ kalau miras ini kita pergunakan dengan baik untuk kebutuhan tubuh, maka itu baik. Tapi kalau miras ini kita pergunakan untuk membuat satu keonaran, maka situ jadi permasalahan. Sehingga lewat kesempatan ini, saya sebagai Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Medina, dan itu juga sebagai tokoh masyarakat Kelurahan Medina, menyampaikan kepada Bapak Kapolres dan jajarannya agar ini menjadi catatan langkah-langkah yang bagaimana Bapak ambil. Iya, dan terima kasih. Iya. Mungkin saya mau tanya sedikit saja mengenai pengurusan silam. Selama ini kan ada pengurusan silam. Kalau kita pergi urusin itu harus ada harganya di sini. Jadi mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kita masyarakat, kalau urusin itu harganya berapa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johan Lenggu Panggalahan. Saya sebagai RW 02. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Kapolres beserta dengan Kapolsek beserta dengan jajarannya, bahwa ini merupakan hal yang pertama kali saya alami, di mana bahwa kali ini orang Kapolres yang datang turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan isi hati dari masyarakat. Karena selama ini yang saya tahu bahwa ketika kita mau bertemu, jangankan dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kapolres saja mungkin kita harus janjian dulu atau bagaimana. Itu hal yang sangat baik, apalagi sekarang khususnya Polsek Lomba lain sudah ditunjang dengan ada semacam media sosial untuk kita melakukan pengaduan melalui WA maupun media sosial. Bahkan Pak Kapolda sendiri sudah punya IG. Jadi kita masyarakat sangat berterima kasih. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan. Nah, mereka pun
dengan keluhan dari kami masyarakat, khususnya saya sebagai RW 02, saya hanya ingin berbicara karena hal-hal yang berhubungan dengan saya alami dalam banyak. Dan yang saya sering alami itu mengenai tata ketertiban binatang peliharaan, Pak. Jujur sepanjang saya mau 3 tahun jadi RW sini, yang saya sering hadapi masalah kami sudah dibekali dengan Perda nomor tahun 2005 tentang penertiban. Hanya menurut saya pribadi kurang efektif. Entah itu salah di mana, mungkin nanti kita evaluasi bersama. Tetapi yang saya ingin tanyakan bahwa secara hukum, apalagi ini kita bertemu langsung dengan orang yang benar-benar tepat kita untuk bertanya bahwa secara hukum pidana adakah sanksi atau pasal-pasal yang bisa menjerat orang-orang yang melarang orang memelihara, paling tidak ada aturan-aturan sehingga tidak ada yang lain diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Itu pertama poin saya. Yang kedua, ini mungkin agak sedikit melenceng, tetapi karena tema hari ini bahwa curhat artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum, disinilah tempat itu tanya. Untuk itu saya mau bertanya yang kedua berhubungan dengan material bangunan. Dalam ini galian, karena begini, kita masyarakat ada beberapa karena kebetulan saya juga berhubungan gereja sebagai panitia pembangunan, kita kadang terkendala masalah material karena beberapa waktu yang lalu katanya mau beli ini tapi beberapa spot-spot titik-titik galian ditutup. Nah, yang saya ingin tanyakan Bapak, apakah Bapak bisa memberikan kami informasi lewat kesempatan yang bermartabat ini, di mana tempat-tempat yang masyarakat bisa membeli bahan material hari ini, pasir, kasir, dan lain sebagainya. Itu 2 hal yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Salam, selamat siang. Pak Zacharias, Kepala Lingkungan Kabupaten. Memang benar Pak terkait dengan miras. Di 1 tahun 2 bulan saya jadi Kapolres, hampir 30% terjadinya kekerasan, salah pahaman, itu pemicunya miras. Kemudian ada 2 cara Pak penanganan miras itu. Yang pertama, orang yang mengkonsumsi miras kemudian melakukan gangguan keamanan, proses secara pidana. Salah satu. Di dalam KUHP tidak ada pasal yang mengatakan bahwa barang siapa mengkonsumsi miras, keras, apakah bir, minuman lokal, dan lain sebagainya diancam dengan pidana kurungan. Ya, tidak ada. Yang ada adalah perbuatan yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi miras. Setelah dia minum miras itu terjadi, itulah yang dipidana Pak. Itu yang pertama. Karena yang kedua, ditindak sumber-sumber penghasil mirasnya Pak. Kalau tadi di hilir kan, perbuatan dampaknya ini di hulu Pak. Orang-orang yang memproduksi miras itu dikenakan undang-undang kesehatan. Namun di sini pun ada kontradiksi. Satu sisi kondisi masyarakat kita di Kabupaten Rotendau ini, dia sebagian besar adalah petani. Ketika musim hujan seperti sekarang, dia turun ke sawah dan ladang. Tapi nanti ketika bulan April, kan sudah pernah diolah Pak, ada di sini. Gula merah dari Rote itu paling disukai di Pak. Inilah hal positif. Bagaimana tuak yang tadi netral diolah bisa nanti menghasilkan sesuatu yang negatif. Minuman keras berdampak kepada Kamtibmas, bisa juga ada peluang positif menjadi gula merah. Inilah yang perlu kerjasama dengan instansi terkait Pak. Namun untuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang mengkonsumsi miras, kami tidak mentolerir Pak. Begitu dia minum mabuk, terjadi gangguan tindak pidana, kita proses Pak.
ada apa? Ya kita akan tegakkan aturan biar dia nanti merenung di sel Polres, Pak. Kalau dalam sel itu tentu ide kreatif dia di dalam bawah sadar dia akan keluar. Manusia itu akan kreatif ketika dia berada pada situasi yang terkekang dan menderita. Kalau di Polres, di dalam sel itu kan terkekang, Pak. Dan tidurnya tidak pakai kasur, pakai alas begitu kan, Pak. Tipis, musim hujan dingin. Kemudian sebelum Bapak membuat SIM itu, tentu di situ ada Bapak nanti dites psikologi. Nah, kalau PNBP itu, Pak, itu Bapak bayarkan di loket terkait dengan SIM yang Bapak buat, misalnya SIM C, Pak. Namun sebelum itu, tentu Bapak akan ada namanya tes psikologi dan kesehatan. Itu setelah Bapak memenuhi administrasi itu, Bapak akan dites namanya tes tulis, Pak. Tes administrasi, teori-teori tentang lalu lintas. Bapak akan diberikan persoalan-persoalan termasuk bagaimana etika berlalu lintas. Contoh begini, ketika Bapak mengendari kendaraan di jalan, kemudian Bapak berpapasan dengan sepeda, pengguna sepeda, dan pengguna jalan kaki, mana yang akan saudara prioritaskan? Itu ada ujian teori etika berlalu lintas. Yang kedua, ujian rambu-rambu, Pak. Rambu-rambu, Bapak harus menghafalkan beberapa rambu-rambu yang ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Selanjutnya, setelah Bapak lulus ujian teori, kalau SIM C itu dia lebih simpel. Bapak akan 02. Pertama, terima kasih Pak atas apresiasi kepada kami dan Polsek Ungaran. Kemudian keluhan terhadap ternak. Saya berdiskusi dengan masyarakat beberapa waktu yang lalu di Lobal lain, kemudian di Rote Barat Papua. Itu beda-beda, banyak sekali suku. Satu suku bilang rasa keadilan kami, contohnya ternak ini. Pak, kalau kami di Filipina, kami merasa adil kalau ternak itu kita sita. Jadi yang makan tanaman ini ternaknya kita ambil. Belum tentu sama dengan di daerah saya misalnya di Bali. Rasa keadilan itu. Nah, itulah sehingga ketika merevisi KUHP ini perlu waktu yang sangat lama. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sudah disahkan Bapak Ibu. Ini sedang sosialisasi selama 3 tahun ke depan akan diundangkan. Tentu rasa keadilan yang dari Sabang sampai Merauke terhadap satu objek yang saya cerita tadi, ini sudah lebih mendekati harapan masyarakat. Jadi itu yang terkait dengan yang Muslim. Karena ini sudah persiapan Jumatan ya. Ada yang Muslim Bapak Ibu? Oh tidak. Terkait dengan material galian pasir, ini memang di Rote Tengah ini kemarin sama Rote Timur itu adalah tempat pasir umumnya yang ada di Kabupaten Rotendao. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, jadi dalam mengelola sumber daya yang ada, contohnya pasir ini, ada aturan yang mengikat. Si pemilik lahan itu harus mengurus perizinan. Yang pertama terkait dengan eksplorasi. Setelah dia punya izin usaha, kemudian izin eksplorasi. Setelah terbit izin eksplorasi itu dia memiliki izin. Nah, kalau sudah administrasi atau legalitasnya dia sudah lengkap, dia boleh beroperasi. Nah, sedangkan yang ada di Kabupaten Rotendao ini sebenarnya secara legalitas lengkap itu baru beberapa pihak yang memiliki perizinan di angka 70-90%. Contoh,
ada suatu badan usaha, dia memiliki alat berat, ekskavator, kemudian armada, dia melakukan jual beli pasir. Dia sebagai produsen. Namun ketika dicek oleh penyidik, dia belum memiliki identifikasi. Dari sisi aturan seperti itu, yang kedua, sangat banyak laporan yang masuk ke HP saya. Jika ada truk-truk angkutan pasir, yang pertama, dia tidak memiliki izin legal, dia angkut dari Rote Tengah, Rote Baru, Rote Timur, kemudian dia bawalah ke kota sampai di RBL sampai Rote Barat. Ada pihak yang melaporkan, Pak Kapolres, ini badan hukum ini belum memiliki legalitas. Kemudian dia lakukan aktivitas. Kenapa tidak ditindak oleh polisi? Ditindak. Yang kedua, ada pihak yang melakukan, ibaratnya itu memberikan selain informasi kepada saya, informasi kepada Kapolsek. Dia langsung menyampaikan kepada Kapolsek dengan dokumentasi, Pak, di situ itu beta tadi lewat ada tambang orang aktivitas. Kenapa Bapak sudah ditangkap? Pak, biarkan saja. Kemudian Polsek mengambil tindakan. Yang ketiga, masyarakat mengeluh ketika pasir-pasir ini jalan kita ini udah kecil. Banyak tumpahan-tumpahan pasir di jalan. Angkutan ini tidak mau tahu, Pak, dia tidak tutup. Hingga menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lain. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat komplain lagi ke HP saya. Kapolres, ini trek-trek ini lewat di depan rumah baru ini pasir. Hambur di jalan. Ini bahaya untuk orang lain.